Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Sadat wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, nama-nama lain Al-Quran. Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Berikutnya, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul
orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat ataupun aturan serta cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui iqra, qiraat, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan sudah pasti mengamalkannya. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Pahala istimewa penghafal Al-Quran. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan kepada para penghafal Al-Quran dan juga orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika keluar dari kuburnya, Al-Quran akan berwujud seseorang yang ramping. Ia akan bertanya pada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Maka penghafal itu menjawab, tidak, saya tidak mengenal Anda. Al-Quran berkata, saya adalah temanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan. Kemudian penghafal itu diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta dipasang mahkota di atas kepalanya. Tidak hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapatkan keistimewaan. Mereka diberikan 2 pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, kenapa kami diberikan pakaian seperti ini? Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Kemudian kepada penghafal Al-Quran diperintahkan, bacalah dan naiklah ke langit tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun naik sambil membaca bacaan Al-Quran. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.